Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita di channel Kantor Hukum Perjuangan. Hari ini kita akan membahas tentang hukum acara peradilan tata usaha negara. Masih bersama Gojali Marbo. Ikuti kita terus, guys. Menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ada beberapa unsur keputusan TUN. Yang pertama itu adalah penetapan secara tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN, kemudian berisi tindakan hukum TUN, bersifat konkret, individual, dan final, kemudian menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, syarat sengketa TUN yang masuk wewenang PT UN adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, syarat sengketa TUN yang masuk wewenang PT UN adalah tindakan badan atau pejabat TUN yang fiktif negatif, yaitu keputusan yang dikeluarkan karena tindakan penolakan badan atau pejabat TUN itu sendiri. Keputusan fiktif negatif dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu badan atau pejabat TUN menolak mengeluarkan keputusan TUN yang menjadi kewajibannya dengan ketentuan. Jika peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar tidak menentukan batas waktunya, maka setelah 4 bulan sejak permohonan itu diajukan, badan atau pejabat TUN tersebut dapat dikatakan telah menolak atau mengeluarkan keputusan TUN yang dimohonkan orang atau badan hukum perdata. Nah, bagaimana sengketa TUN itu dimulai? Yang pertama itu adanya pengajuan gugatan, kemudian oleh penggugat ke pengadilan TUN terhadap keputusan TUN kepada badan atau pejabat TUN. Dalam sengketa TUN ini ada terbagi atas dua, yaitu sengketa TUN itu ada berupa subjek dan objek TUN. Kalau subjek TUNnya itu ada penggugat. Penggugat itu berupa orang atau badan hukum perdata, kemudian ada tergugat berupa badan atau pejabat TUN. Sementara kalau dari objeknya itu adalah keputusan tata usaha negara, kemudian yang bersifat konkret, individual, juga final. Keputusan dari TUN itu bersifat konkret, individual, dan final. Kalau dia dikatakan konkret, di mana keputusan tata usaha negara itu berbentuk tertulis. Keputusan tata usaha negara itu mempunyai wujud dalam bentuk nyata. Kalau dia yang disebut dengan individual, keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, ditujukan kepada orang atau badan hukum perdata tertentu, bukan peraturan bersifat umum. Nah, kalau dia yang final, keputusan tata usaha negara itu sudah definitif, dapat menimbulkan akibat hukum, tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya. Sengketa TUN yang dapat diperiksa, diadili, dan diputus PT UN yaitu keputusan TUN atau tindakan badan pejabat TUN. Yang pertama itu adalah jelas badan atau pejabat TUN yang mengeluarkannya, kemudian jelas isi dan maksud tulisan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban. Yang ketiga, jelas kepada siapa tulisan itu ditujukan. Keputusan TUN yang tidak termasuk dalam lingkup sengketa TUN itu ada dua, yaitu dalam keadaan normal atau dalam keadaan darurat. Dalam keadaan normal itu dapat dilihat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan dalam keadaan darurat dapat dilihat pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam keadaan normal, keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata, keputusan TUN yang merupakan pengaturan bersifat umum, keputusan TUN yang memerlukan persetujuan, keputusan TUN dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP atau peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum pidana, keputusan TUN yang dikeluarkan oleh dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
Keputusan Tun mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dalam hal keadaan darurat, keputusan Tun yang dikeluarkan dalam waktu perang atau keadaan bahaya, bencana alam, keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan yang dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa Tun ada dua. Yang pertama melalui upaya administrasi Vide Pasal 48 Junto Pasal 51 ayat 3. Kedua, melalui jalur pengadilan Vide Pasal 1 Angka 5 Junto Pasal 53. Yang pertama, melalui upaya administrasi. A. Banding administrasi sama dengan diselesaikan oleh instansi atasan atau instansi lain yang mengeluarkan putusan. Keberatan itu diselesaikan sendiri oleh badan atau pejabat yang mengeluarkan putusan. Yang kedua, melalui upaya peradilan adalah melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tingkat 1, banding ke Pengadilan Tingkat Tata Usaha Negara, serta kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam hal mempersiapkan gugatan tata usaha negara, yaitu syarat formilnya, gugatan harus memuat nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan penggugat atau kuasanya. Sedangkan untuk tergugat, nama, jabatan, serta tempat dan kedudukannya. Dalam hal mempersiapkan gugatan tata usaha negara, syarat material fundamentum petendi posita uraian sebagai berikut. A. Keputusan Tun bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. B. Badan atau pejabat Tun pada waktu mengeluarkan putusan telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. C. Badan atau pejabat Tun pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan tersebut, dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan keputusan tersebut. Dalam hal petitum atau tuntutan telah diatur sebagaimana pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta perubahannya. Pada proses pemeriksaan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, adanya gugatan. Tahap 1 itu ada penelitian administrasi, kemudian masuk ke panitera. Kemudian ada tahap kedua, ada proses dismisal, penundaan keputusan Tun, pemeriksaan cuma-cuma, acara cepat, acara biasa. Kemudian dari panitera ke ketua, kemudian ke majelis. Di mana tahap ketiga itu ada pemeriksaan persiapan. Sedangkan pada tahap keempat sidang terbuka untuk umum. Prosedur dismisal adalah proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tahap kedua yang dilakukan oleh Ketua PTUN, dapat dilihat pada pasal 62. Adapun yang menjadi alasan-alasan adalah yang pertama itu ada pokok gugatan tidak termasuk wewenang PTUN. Kemudian syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud pasal 56 tidak terpenuhi. Kemudian gugatan tidak berdasarkan alasan yang layak. Apapun yang dituntut dalam gugatan telah terpenuhi oleh keputusan Tun yang digugat. Gugatan telah lewat waktu. Jadi itulah menjadi alasan-alasan kenapa dilakukannya tuntutan ke PTUN. Dalam hal berperkara dengan cuma-cuma, penggugat dapat mengajukan permohonan perkara dengan cuma-cuma dapat dilihat pada pasal 60 ayat 1, di mana permohonan disertai dengan keterangan tidak mampu dari kepala desa. Pemeriksaan dengan acara cepat itu, alasan-alasan yang pertama itu adalah satu, adanya kepentingan penggugat yang sangat mendesak. Kemudian adanya gugatan penggugat telah melampaui penelitian administrasi.
kemudian dipimpin oleh hakim tunggal. Yang keempat adalah tenggang waktu bagi masing-masing pihak itu ada 14 hari, di mana dasar hukumnya itu ada pada pasal 98 sampai 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Penundaan keputusan tun itu dasar hukumnya pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian ada SEMA Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 dengan alasan terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan. Kemudian tidak terdapat kepentingan umum. Sekarang kita masuk kepada pemeriksaan persiapan. Yang pertama, sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib melakukan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang belum jelas. Dapat dilihat pada pasal 63 ayat 1. Kemudian, dalam pemeriksaan persiapan hakim, wajib memberikan nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu 30 hari. Dapat diminta penjelasan kepada badan atau pejabat tun yang bersangkutan. Ini dapat kita lihat pada pasal 63 ayat 2. Persidangan terbuka untuk umum, yaitu adanya pembacaan surat gugatan. Yang kedua, hakim ketua memimpin persidangan, kemudian membuka sidang, kemudian mengecek pihak yang berperkara. Selanjutnya, mengecek surat kuasa, mengecek apakah masih ada perbaikan gugatan. Selanjutnya, membacakan pokok-pokok gugatan. Yang selanjutnya, menerima jawaban tergugat apabila sudah selesai. Nah, apabila belum selesai, menunda sidang untuk memberi kesempatan kepada tergugat mempersiapkan jawaban. Sekarang kita masuk kepada jawaban tergugat. Pada intinya, jawaban tergugat itu berisi jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Eksepsi, misal menyangkut kompetensi serta eksepsi formil dan material. Kedua, jawaban dalam pokok perkara yakni bantahan terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat dalam gugatannya. Permohonan yaitu apa yang diminta tergugat kepada hakim untuk dikabulkan, semisal menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Sekarang kita beralih ke replik dan duplik. Replik adalah jawaban yang dibuat oleh penggugat terhadap jawaban yang disampaikan oleh tergugat. Duplik adalah jawaban yang dibuat oleh tergugat atas replik yang disampaikan oleh penggugat. Tujuannya sama-sama untuk menguatkan dalilnya masing-masing. Sekarang kita beralih ke pembuktian. Pembuktian itu adalah menyajikan sejumlah alat bukti kepada hakim untuk menguatkan dalil-dalil yang telah disampaikan atau membantah dalil lawan. Yang dibuktikan adalah peristiwanya atau faktanya. Keadaan yang telah diketahui umum tidak perlu dibuktikan, atau disebut dengan fakta natwair. Beban pembuktian adalah kewajiban yang dibebankan kepada suatu pihak untuk membuktikan suatu fakta di muka hakim yang sedang memeriksa perkara itu. Perbedaan pembuktian dalam perkara perdata dan PT-UN. Gugatan tun sedapat mungkin harus ada bukti permulaan atas objek sengketa. Penggugat dapat melengkapi gugatan dengan bukti, demikian pula terhadap tergugat. Bukti dapat diajukan pada setelah selesai jawab-menjawab. Baik penggugat dan tergugat dapat membuat daftar bukti P1 dan seterusnya. Kemudian hakim secara aktif dapat mencari bukti yang ada di tangan pejabat tun. Pada pembuktian itu berupa alat bukti yang sah, berupa surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, dan pengakuan para pihak. Nah, sekarang kita beralih ke surat. Berdasarkan jenisnya, pasal 101
Surat itu ada akta autentik, kemudian akta di bawah tangan, atau surat lain yang bukan akta. Nah, keterangan ahli adalah pendapat orang yang diberikan di bawah sumpah dalam persidangan tentang hal yang ia ketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya. Ini dapat kita lihat pada pasal 102. Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seorang tentang apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami sendiri dengan menyebut alasan. Pengakuan para pihak itu adalah apa yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan. Pengetahuan hakim itu adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Vide 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, di mana pedoman hakim dalam pembuktian telah diatur dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, di mana hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Konklusi atau kesimpulan adalah dari keseluruhan persidangan yang dibuat oleh masing-masing pihak yang merupakan hak. Intervensi adalah masuknya pihak ketiga yang berkepentingan dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan dalam sengketa tata usaha negara dengan maksud untuk membela haknya atau bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa, baik atas perkara sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas perkara hakim. Dasar hukumnya yaitu pasal 83 Undang-Undang Peratun. Jenis-jenis intervensi. Yang pertama, pihak ketiga ikut dalam perkara atas kemauan sendiri untuk membela haknya agar jangan sampai dirugikan oleh putusan sengketa tun yang sedang berjalan. Yang kedua itu masuknya pihak ketiga dalam proses perkara yang sedang berlangsung karena permintaan salah satu pihak. Yang ketiga, masuknya pihak ketiga dalam proses perkara yang sedang berjalan atas prakarsa hakim yang memeriksa perkara. Putusan itu bisa menurut sifatnya. Putusan bersifat pembebanan atau penghukuman atau kondemnatoir. Putusan bersifat menyatakan atau deklaratoir. Putusan yang bersifat menciptakan atau konstitutif. Kekuatan putusan itu yang pertama mengikat, yang kedua kekuatan pembuktian, yang ketiga kekuatan eksekutorial. Upaya hukum bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan dapat mengajukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Jenis-jenis upaya hukum. Yang pertama, upaya hukum biasa, yaitu perlawanan terhadap penetapan, yaitu dismissal. Proses pasal itu pasal 62 ayat 3, yaitu yang pertama banding, dapat dilihat pasal 122 sampai 130. Yang selanjutnya adalah kasasi, dapat dilihat dari pasal 131. Yang kedua, upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali. Sekarang kita masuk banding, adalah upaya hukum biasa guna pemeriksaan dalam tingkat kedua oleh suatu pengadilan tingkat atasan yang bersifat mengulangi seluruh pemeriksaan, baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya terhadap suatu perkara yang telah diputus pengadilan tingkat pertama. Memori van Apple. Memori banding maupun kontra, memori banding bukanlah merupakan suatu kewajiban. Tenggang waktu untuk mengajukan banding adalah 14 hari setelah putusan atau setelah diberitahukan isi putusan. Kasasi. Kasasi adalah upaya hukum terhadap putusan semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir. Kasasi diatur dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
Prosedur kasasi. Kasasi diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan pengadilan diberitahukan. Permohonan kasasi wajib membuat memori kasasi. Termohon kasasi wajib menyampaikan kontra memori kasasi. Alasan kasasi dapat dilihat pada pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Kedua, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Selanjutnya, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Selanjutnya, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Peninjauan kembali atau disebut dengan PK diatur dalam pasal 66 sampai pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Adapun alasan dilakukannya PK itu adalah apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan dan tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan kepada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. Kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang sifatnya menentukan yang pada waktu perkara pemeriksaan tidak ditemukan. Kemudian, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Kemudian, apabila antara pihak-pihak oleh pengadilan yang sama atau tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lainnya. Kemudian, apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan. Pelaksanaan putusan hakim atau disebut dengan eksekusi adalah melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau ingkrah van giste. Demikian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan video ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Tetap ikuti kita di channel Kantor Hukum Perjuangan. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe.